Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah pada kesempatan kali ini kita kembali berupaya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Takwa yang terlahir dari pemahaman yang benar dan ketundukan yang ikhlas. Sehingga setiap kewajiban yang dilakukan dan setiap larangan yang ditinggalkan tidaklah dilakukan kecuali semakin menguatkan dan meningkatkan iman dan takwa kepada Allah. Serta melahirkan nilai-nilai mulia dalam kehidupan. Suatu perbuatan dan amal kebajikan yang terlahir dari ketakwaan akan memberikan manfaat yang besar dalam kehidupan. Sesungguhnya setiap detik dari hidup kita, setiap hembusan nafas, setiap pikiran yang tersirat, setiap amal perbuatan yang kita kerjakan tidak akan pernah lepas dari upaya setan untuk menggoda, menyesatkan, menyelewengkan dari tujuan yang benar dan menggiring kepada dosa dan maksiat. Kita mungkin tidak menyadari dan memang tanpa kita sadari, setan terus berupaya menenggelamkan, menghanyutkan kita agar semakin jauh dari jalan yang benar, meninggalkan ketaatan secara perlahan dan halus tanpa terasa oleh kita. Dan itulah tugas utama setan dan iblis, sebagaimana ia telah terusir dari surga dan dijauhkan dari rahmat Allah. Maka dia pun ingin menjauhkan manusia dari rahmat Allah dan kemudian sesat bersamanya. Begitulah ungkapan setan ketika mendapatkan laknat Allah. Allah berfirman, "Maka keluarlah kamu dari surga, sesungguhnya kamu adalah makhluk yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan." Iblis berkata, "Ya Tuhanku, berilah penangguhan kepadaku sampai hari mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termaksud yang diberi penangguhan sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat." Iblis menjawab, "Demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semua, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka." Quran Surat Shad 77-83. Setelah mengetahui ini semua, keberadaan kita di dunia ini tidak akan pernah lepas sedikit pun dari upaya syaitan untuk mempengaruhi kita, merayu, melalaikan kita dengan apapun. Bahkan mereka mampu masuk bersama aliran darah kita. Hanya dengan satu tujuan, yaitu mengumpulkan manusia sebanyak-banyaknya untuk bersama-sama sesat dan menghuni neraka jahanam. Mengetahui tipu daya setan dan iblis dalam menyesatkan manusia, serta mengetahui cara menghadapi tipu daya tersebut menjadi penting untuk sama-sama kita ketahui, sehingga kita mampu terhindar dari tipu daya tersebut. Di antara pintu-pintu dan metode setan menyesatkan manusia yang perlu kita waspadai adalah: pertama, pintu subhat dan syahwat. Subhat berarti sesuatu yang meragukan dan samar-samar, sedangkan syahwat adalah dorongan hawa nafsu. Maka dari sinilah setan akan semakin kuat menggoda. Kemudian setan menghempuskan bisikan dan rayuannya. Setan akan terus membujuk sehingga seakan membuat hati menjadi tenang untuk melakukan perbuatan tersebut. Bahkan setan telah menghembuskan subhat dan syahwat ini sejak awal permusuhan dengan Nabi Adam. Setan telah melakukan langkah-langkah kejinya untuk menggelincirkan Adam dan anak keturunannya agar tidak mentaati perintah Allah. Mari kita perhatikan ucapan setan dengan tipu dayanya di dalam firman Allah berikut. Maka setan menggoda mereka berdua untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka, yaitu auratnya. Dan setan berkata, "Tuhan kamu tidak melarangmu dari mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal dalam surga." Dan dia setan bersumpah kepada keduanya, "Sesungguhnya saya adalah termaksud orang yang memberi nasihat kepada kamu berdua." Maka setan membujuk keduanya dengan tipu daya. Quran Surat Al-A'raf ayat 20-22. Dari ayat ini dapat dipetik suatu pelajaran yang penting bahwa setan mempermainkan kecenderungan manusia yang tersembunyi. Manusia ingin kekal, diberi umur yang panjang. Manusia juga ingin memiliki kepemilikan harta yang tak terbatas, padahal usia mereka pendek dan terbatas. Dalam ayat ini diketahui bahwa tipuan yang digunakan setan adalah antakuna malakaini au takuna minal khalidin. Dalam penjelasan ayat ini, kata malakaini ada dua bacaan yang dapat dijadikan pengertian untuk memahami maksud dari ayat ini. Bacaan pertama adalah malakaini, yaitu huruf lam dibaca kasroh yang berarti dua orang raja, yaitu raja dan ratu. Bacaan ini dikuatkan oleh nas lain dalam surat Toha, "Maukah
aku tunjukkan kepada kalian berdua, kepada pohon khuldi dan kerajaan yang tidak akan punah. Atas dasar ini, maka tipuan setan adalah kekuasaan yang abadi dan umur yang kekal. Keduanya merupakan syahwat atau kecenderungan yang paling kuat dalam diri manusia, selain syahwat terhadap lawan jenis yang banyaknya kita dengar bersama berbagai macam kasus dan skandal terjadi. Ini membuktikan bahwa setan sudah banyak berhasil dalam menyesatkan manusia. Bacaan kedua adalah Malakaini. Huruf lam dibaca fathah yang berarti dua malaikat. Maka manipulasi setan itu adalah dengan melepaskan manusia dari ikatan-ikatan fisik seperti malaikat yang kekal. Ketika iblis mengetahui bahwa Allah melarang Adam dan Hawa memakan buah ini dan larangan ini terasa berat dalam jiwa mereka, maka untuk menggoyangkan hati mereka, iblis menimbulkan khayalan dan angan-angan kepada mereka, di samping juga mempermainkan syahwat dan keinginan mereka. Bahkan iblis memperkuat dengan sumpah bahwa ia adalah pemberi nasihat yang berlaku jujur. Pintu setan yang kedua adalah al-hirs wal hasad. Menurut Imam Al-Ghazali, di antara pintu-pintu setan yang sangat besar adalah al-hirs atau tamak dan hasad, yaitu kedengkian. Rasa tamak dan dengki menjadi salah satu pintu yang menyebabkan setan bisa masuk ke dalam pikiran dan jiwa manusia, dan kemudian setan bisa menguasainya. Ketika setan sudah mampu menguasai jiwa manusia, maka itu pertanda akan membawa kepada kebinasaan. Imam Abu Daud dalam kitab Sunannya menyebutkan sebuah riwayat. Ketika Nabi Nuh alaihi salam memasuki perahu dan memasukkan ke dalam perahu itu berbagai makhluk secara berpasang-pasangan, tiba-tiba beliau melihat seorang tua yang tidak dikenal. Orang itu tidak memiliki pasangan. Nabi Nuh alaihi salam bertanya, "Untuk apa kamu masuk kemari?" Orang itu menjawab, "Aku masuk kemari untuk mempengaruhi sahabat-sahabatmu, supaya hati mereka bersamaku, sementara tubuh mereka bersamamu." Orang tua itu adalah setan. Lalu Nabi Nuh alaihi salam berkata, "Keluarlah kamu dari sini, hai musuh Allah, kamu terkutuk." Iblis itu kemudian berkata kepada Nabi Nuh, "Ada 5 hal yang dengan kelimanya aku membinasakan manusia. Akan aku beritahukan yang 3 dan kusembunyikan yang 2. Allah mewahyukan kepada Nabi Nuh, "Katakan, aku tidak membutuhkan yang 3, aku membutuhkan yang 2. Lalu Nuh bertanya, "Apa yang 2 itu?" Iblis menjawab, 2 hal yang membinasakan manusia adalah ketamakan dan kedengkian. Karena kedengkian inilah aku dilaknat sehingga menjadi terkutuk. Karena dorongan ketamakan itu pula, Adam dan Hawa tergoda untuk menuruti keinginannya. Ketiga, memandang kecil dan meremehkan dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil dampaknya sangat berbahaya bagi manusia. Seseorang yang menganggap kecil suatu perbuatan dosa, maka dengan demikian setan akan selalu menjadikan orang tersebut meremehkan dosa-dosa kecilnya, sehingga dia akan terus-menerus melakukannya dan dosa itu akan membinasakannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memperingatkan umatnya tentang dosa-dosa kecil dengan sabdanya, "Jauhilah dosa-dosa dan sesuatu yang dianggap dosa kecil, karena dosa-dosa kecil itu ketika dilakukan seseorang maka ia akan membinasakannya." Hadis riwayat Ahmad. Tentu jika telah mengetahui pintu-pintu masuknya setan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmatnya akan memberikan petunjuk kepada para hambanya melalui Al-Quran dan melalui lisan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menghadapi dan mengusir setiap bisikan dan godaan setan tersebut. Berikut ini adalah hal-hal yang dapat dilakukan agar terhindar dari tipu daya setan dan kawanannya. Pertama, menjaga keikhlasan dalam setiap amal ibadah dan perbuatan. Setiap ibadah ataupun amal perbuatan yang dilakukan oleh hamba Allah, pasti setan akan berupaya menyimpangkan amal tersebut agar tidak dilakukan dengan ikhlas. Setan akan berupaya keras agar amal itu tidak bernilai di hadapan Allah. Bahkan perbuatan itu menjadi amalan yang ria dan syirik, karena ini sudah merupakan janjinya kepada Allah. Hamba-hamba yang ikhlas akan dijaga dan diselamatkan dari gangguan setan. Allah menyatakan pengakuan setan tersebut dalam firman-Nya. Iblis berkata, "Ya Robku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas di antara mereka." Dalam ayat yang lain disebutkan, Iblis menjawab, "Demi kekuasaanmu, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka."
Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjamin bahwa setiap orang yang mampu menjaga keikhlasannya dalam beramal, setan tidak punya kemampuan dalam menggodanya. Sesungguhnya hamba-hambaku yang ikhlas, tidak ada kekuasaan bagimu terhadap mereka, kecuali orang-orang yang mengikuti kamu, yaitu orang-orang yang sesat. Quran Surat Al-Hijr ayat 42. Kedua, menjaga kestabilan kondisi iman. Setan selalu berupaya untuk menggoda dan melemahkan iman seseorang dengan berbagai macam caranya, baik itu kelalaian ataupun perbuatan maksiat. Dengan kemaksiatan, keimanan seseorang akan semakin menurun, sehingga dengan mudah setan akan mencelakakan orang tersebut, sehingga ia melakukan perbuatan dosa. Sesungguhnya seluruh kekuatan, kekuasaan, kesempurnaan hanyalah milik Allah. Oleh karena itu, seorang hamba yang ditolong dan dilindungi Allah adalah dengan menjaga kondisi imannya dengan amal ibadah yang kontinu. Maka tidak ada satupun makhluk yang mampu mencelakakannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberitakan hal ini di dalam Al-Quran sebagaimana firman-Nya. Sesungguhnya setan itu tidak ada kekuasaan atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Rabb-Nya. Sesungguhnya kekuasaan setan hanyalah atas orang-orang yang mengambilnya jadi pemimpin dan atas orang-orang yang mempersekutukannya dengan Allah. Quran Surat An-Nahl ayat 100. Ketiga, berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menghadapi setan dan terhindar dari godaannya, kita dianjurkan bahkan diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa berlindung kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan jika kamu digoda oleh syaitan, maka berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui." Quran Surat Al-A'raf ayat 200. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim disebutkan, Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, setan datang kepada salah seorang dari kalian lalu berkata, "Siapakah yang menciptakan ini dan ini?" Sehingga setan berkata, "Siapakah yang menciptakan Tuhanmu?" Maka apabila jika telah sampai kepadanya hal tersebut, hendaklah dia berlindung kepada Allah dan hendaklah dia menghentikan was-was tersebut. Sedangkan dalam riwayat Abu Daud disebutkan, jika mereka mengucapkan hal itu, kalimat-kalimat was-was, maka ucapkanlah, Allah itu Maha Esa, Allah itu tempat bergantung, Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakkan. Kemudian meludahlah ke kiri 3 kali dan berlindunglah kepada Allah. Keempat, memperbanyak membaca Al-Quran dan memperkuat zikrullah. Al-Quran dan zikrullah merupakan benteng yang kokoh yang dapat melindungi diri dari godaan dan gangguan syaitan dan membuatnya lari tunggang langgang. Sebagaimana sabda Rasulullah dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, "Janganlah kamu menjadikan rumah-rumahmu sebagai kuburan. Sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah di dalamnya." Hadis riwayat Muslim. Dalam sabda yang lain disebutkan dari Al-Haris Al-Ash'ari bahwa Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada Yahya bin Zakaria alaihi salam dengan 5 kalimat agar beliau mengamalkannya dan memerintahkan Bani Israel agar mereka mengamalkannya. Di antaranya, Aku perintahkan kamu untuk zikrullah." Sesungguhnya perumpamaan itu seperti perumpamaan seorang laki-laki yang dikejar oleh musuhnya dengan cepat, sehingga apabila dia telah mendatangi benteng yang kokoh, kemudian dia menyelamatkan dirinya dari mereka dengan berlindung di dalam benteng tersebut. Demikianlah seseorang hamba tidak dapat melindungi dirinya dari setan kecuali dengan zikrullah. Hadis riwayat Ahmad. Kelima, menyelisihi setan dari setiap perbuatannya. Setan adalah musuh manusia, maka wajib pula untuk menjadikannya sebagai musuh dan membenci serta meninggalkan perbuatannya. Sebagaimana firman Allah, "Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu, maka jadikanlah ia musuhmu, karena sesungguhnya setan-setan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala." Quran Surat Fatir ayat 5. Di antara perbuatan setan yang harus diselisihi adalah pertama, makan dan minum dengan tangan kiri. Rasulullah SAW bersabda dari Abdullah bin Umar, Nabi SAW bersabda, "Janganlah salah seorang di antara kalian makan dan minum dengan tangan kirinya. Sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kirinya." Hadis riwayat Tirmizi. Kedua, tergesa-gesa dalam pekerjaan. Rasulullah bersabda dari Sahal bin Sa'id, Rasulullah SAW bersabda, "Tergesa-gesa itu dari perbuatan syaitan." Hadis riwayat Tirmizi.
Ketiga, perbuatan mubazir atau pemborosan. Allah berfirman, "Dan janganlah kamu melakukan perbuatan mubazir. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya." Quran Surat Al-Isra 26-27. Keempat, Allah berfirman, "Sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui." Quran Surat Al-Baqarah 169. Kelima, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termaksud perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sholat. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Demikianlah cara-cara setan dalam menggelincirkan manusia. Semoga kita semua mampu membentengi diri kita dalam menghadapi permusuhan dan tipu daya setan yang selalu menyesatkan langkah kita menuju keridhaan dan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.